Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'd. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada kesempatan kali ini kita bertemu dalam pertemuan kedua sertifikasi dan yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini yaitu tentang wudu. Jadi nanti kawan-kawan akan mempraktikkan dengan rekaman tentang wudhu. Kalau yang minggu kemarin yaitu tayamum, dan yang minggu ini adalah wudhu. Sebelum kita melanjutkan tugas kawan-kawan untuk merekam wudhu, terlebih dahulu kita akan menjelaskan tentang wudhu, yaitu ada sesuatu yang harus kita ketahui sebelum melakukan wudhu, karena ini adalah kunci ibadah. Sebelum kita sholat harus kita berwudhu. Syarat sah sholat salah satunya yaitu dengan berwudhu. Apabila tidak ada wudhu maka sholat kita tidak sah. Dalam surah Al-Maidah dijelaskan, Bismillahirrahmanirrahim, Ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ilas sholati faghsilu wujuhakum wa aydikum ilal marafiqi wamsahu bi ru'usikum wa arjulukum ilal ka'bain. Nah, ini yang menjadi pedoman kita, disyariatkan untuk berwudu sebelum sholat. Wahai orang-orang yang beriman, apabila kalian akan mengerjakan sholat atau mendirikan sholat, faghsilu wujuhakum, maka basuhlah wajahmu, wa aidikum ilal marafiqi, dan basuhlah kedua tanganmu sampai ke siku-siku, wamsahu birusikum, dan usaplah dengan air sebagian kepalamu, wa arjulukum ilal ka'bain, dan basuhlah kakimu sampai kepada mata kaki. Nah, ini yang menjadi nanti rukun daripada wudhu. Yang pertama yaitu yang nanti akan kita jelaskan secara menyeluruh. Tapi sebelum ke rukun, pengertian wudhu terlebih dahulu. Wudhu adalah membasuh sebagian anggota badan dengan syarat dan rukun tertentu, dan juga disertai dengan niat. Nah, ini yang sangat penting. Perlu kita ketahui bahwa wudhu itu memiliki syarat. Jadi syarat sah wudhu itu harus kita lakukan sebelum kita berwudhu. Apa itu syaratnya? Yang pertama yaitu harus orang Islam, kemudian orang yang sudah mengerti baik buruk, atau dalam istilah Arab yaitu tamyiz atau berakal sehat, kemudian tidak dalam haid atau nifas untuk perempuan, kemudian menggunakan air yang suci serta mensucikan. Nah, karena ada beberapa air, ketika kita wudhu dengan air najis berarti kita wudhunya jelas tidak sah, atau dengan air yang suci namun tidak mensucikan, seperti air teh, air kelapa, itu air yang suci tapi tidak untuk mensucikan. Jadi hukumnya bukan air suci yang mensucikan, tapi dengan air suci yang mensucikan, seperti air hujan, air sungai, air embun, air es, dan lain sebagainya. Kemudian syarat sah wudhu yang lain yaitu tidak terhalangnya air ke dalam kulit. Misalkan seperti kulit terkena minyak, itu menghalangi air sampai ke kulit. Nah, itu tidak sah wudhunya. Jadi karena air tidak sampai kepada kulit, maka terhalanglah untuk sahnya wudhu. Kemudian orang yang wudhu harus mengerti rukun wudhu. Nah, yang akan kita nanti jelaskan tentang rukun wudhu, nah itu harus paham semua, harus hafal semua, dan jangan sampai terbolak-balik antara sunnah dan rukun. Kemudian setelah rukun wudhu, tidak meyakini bahwa yang rukun itu adalah sunnah,
maupun sebaliknya. Jadi kita harus mengetahui yang sunnah ya sunnah, yang rukun ya rukun, tidak bisa dicampur-campur. Itu sebagai syarat sahnya wudhu. Bagaimana dengan wudhunya anak kecil? Anak kecil tetap sah karena tidak ada syarat wudhu itu harus baligh. Kemudian juga sholat tidak ada syarat harus baligh. Syarat sah wudhu sudah kita jelaskan. Kemudian rukun wudhu, rukun yaitu sesuatu yang harus dikerjakan pada saat mengerjakan. Berarti ketika ingin mengerjakan wudhu, maka yang dikerjakan kita harus hafal dan itu semua harus dikerjakan. Wajib wudhu nama lainnya dari rukun wudhu. Nah, rukun wudhu yang pertama seperti ayat yang sudah saya jelaskan tadi dari surah Al-Maidah, itu menjadi rujukan kita, sesuatu yang menjadi rukun dari wudhu. Yang pertama, niat. Jelas niat harus ada. Innamal a'malu binniyat, sesuatu itu tergantung pada apa yang diniatkannya. Dalam surah Al-Maidah dijelaskan, faghsilu wujuhakum, basuhlah wajahmu. Nah, rukun yang pertama adalah niat, kemudian membasuh wajah. Membasuh wajah dari tumbuhnya rambut sampai telinga sampai ke bawah wajah, jenggot, dagu. Nah, itu harus basah. Kemudian wa aidikum ilal marafiqi, basuhlah kedua tangan sampai ke siku-siku. Nah, itu menjadi rukun yang ketiga. Membasuh tangan itu dari ujung tangan sampai ke siku-siku. Jadi kadang kita salah dalam membasuh tangan itu, kita mulai dari sini, nah terus ke sini, padahal itu salah. Yang disyariatkan waidikum ilal marafiqi, basuhlah tanganmu dari ujung sampai ke siku-siku, bukan dibalik dari siku-siku ke ujung tangan, tapi dari ujung tangan sampai siku-siku, dan itu harus basah semua. Kemudian wamsahu bi ru'usikum, dan usaplah sebagian kepala, misalkan di rambut depan, nah itu boleh, atau di samping, di atas, di belakang, itu boleh. Tapi tidak boleh misalkan membasuh rambut tapi di ujung rambut yang panjang, misalkan biasanya perempuan, terus yang dibasuh cuma ujung rambutnya yang di luar kepala atau jauh dari kepala, itu tidak sah. Jadi yang sah membasuh sebagian kepala atau rambut yang dekat dengan kepala, misalkan rambut ya di sini, nah itu boleh. Kemudian warjulukum ilal ka'bain, basuhlah kakimu sampai ke mata kaki. Jadi dari ujung kaki sampai mata kaki yang disyariatkan seperti itu. Tidak sampai ke ke atas mata kaki atau sampai lutut. Nah, itu kalau sampai lutut malah itu berlebihan. Jadi cukup sampai mata kaki, boleh ke atas sedikit untuk memantapkan, meyakinkan kalau membasuh kakinya sudah menyeluruh. Nah, itu boleh. Kemudian yang akan kita praktekkan nanti bukan hanya rukun dalam wudhu, tapi semuanya. Maksudnya sunnah dan rukunnya wudhu. Misalkan yang akan kita praktekkan nanti adalah dari sunnah-sunnahnya wudhu. Yang pertama, membasuh tangan, telapak tangan begini, terus membaca Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian berkumur menggunakan air, dan 3 kali, semua diulang 3 kali karena itu termasuk dalam sunnah wudhu. Berkumur, kemudian istinsyak, mengambil air ke dalam hidung 3 kali, kemudian membasuh wajah dengan niat. Nah, itu niat boleh diletakkan di depan sebelum berwudhu,
berbarengan dengan membaca bismillah, bismillah kemudian niat, atau di ketika membasuh wajah kemudian berniat nawaitul wudu'a li raf'il hadasil asghari fardhan lillahi ta'ala. Dan ketika membasuh wajah harus sampai ke tumbuhnya rambut. Misalkan yang gundul berarti ya dikira-kira sampai ujungnya tumbuh rambut, terus sampai di sini di kuping, terus sampai di janggut. Dan disunahkan untuk yang berjenggot menyela-nyela jenggotnya dengan air sampai basah ke kulit jenggot, kulit yang tertutupi jenggot. Jadi harus merata semua. Kemudian setelah membasuh wajah dengan niat, membasuh kedua tangan yang dimulai dengan tangan kanan kemudian baru tangan kiri, dan semuanya disunahkan mendahulukan yang kanan baru yang kiri. Membasuh tangan dari ujung sampai ke siku-siku, jangan dibalik dari siku-siku ke ujung tangan, tapi dari ujung dialirkan ke siku-siku sebanyak 3 kali, dan di sela-sela jarinya disunahkan untuk dibasahi, jadi diratakan. Kemudian yang kiri sampai ke siku-siku. Kemudian setelah itu setiap gerakan atau setiap basuhan ini ada doanya. Apabila kalian hafal doanya, itu boleh ditambahkan menjadi poin tambah untuk praktek wudhu. Setelah membasuh tangan, kemudian membasuh sebagian kepala. Seperti yang tadi saya jelaskan, kepala berarti jangan rambut yang panjang yang dibasuh ujungnya, tapi ya di sekitar kepala, jangan di rambut di sini, di belakang pun tidak masalah. Yang penting sebagian kepala. Justru disunahkan malah diratakan, tapi cuma dibasuh. Nah, ini bedanya dengan yang lain. Kalau yang lain itu dibasuh, kalau kepala itu hanya diusap, jadi bukan air banyak dibasahi, tidak, tapi hanya air sedikit terus diusap. Kemudian setelah mengusap kepala, kemudian membasuh telinga. Nah, kedua telinga dengan menggunakan air yang lain. Boleh misalkan dari kepala kita usap terus kita sambungkan ke telinga, itu tidak masalah juga. Tapi lebih baiknya kita ambil air yang lain kemudian membasuh kedua telinga sampai ke dalam-dalam. Setelah kedua telinga baru kemudian kedua kaki. Dua kaki dari ujung sampai mata kaki, dari yang kanan kemudian yang kiri secara berurutan. Jadi tidak boleh kaki dulu baru dibasuh, kemudian wajah, kemudian tangan. Nah, yang tidak tertib, nah itu maka wudunya tidak sah. Harus tertib sesuai dengan syariat. Kemudian hal yang membatalkan wudu harus kita ketahui bahwa ada beberapa yang membatalkan wudu. Yang pertama, keluar sesuatu dari lubang kemaluan, dubur ataupun kumpul, entah itu cair atau padat atau apapun. Apabila itu keluar dari lubang salah satu yang dua itu, maka membatalkan wudu. Kemudian tidur dalam keadaan tidak duduk, misalkan terlentang, tengkurap, nah itu berarti dia batal wudu. Apabila kita tidur dalam keadaan duduk, nah itu masih ada berarti bisa dikatakan tidak batal wudu selama pantatnya tidak terangkat. Kemudian bersentuhan kulit dengan lawan jenis yang bukan mahram. Mahram itu nanti silahkan kalian cari. Mahram itu orang yang ada 3 karakter dari mahram ini.
orang yang satu nasab dengan kita, atau orang yang sepersusuan dengan kita, atau orang yang menjadi orang tua kita sebab pernikahan, seperti mertua. Nah itu menjadi mahram. Tapi selain itu berarti bukan mahram, berarti bersentuhan membatalkan wudhu. Nah ini berkenaan dengan fikih. Apabila ada fikih yang lain, nah saya persilahkan, karena ini berkaitan dengan mazhab. Dalam mazhab Syafi'i, bersentuhan antara kulit laki-laki dan perempuan yang bukan mahram membatalkan wudhu. Kemudian yang membatalkan wudhu selanjutnya yaitu gila atau hilangnya akal, entah itu karena mabuk atau karena sakit atau karena gila. Nah itu dia batal wudhunya. Kemudian menyentuh kemaluan dengan telapak tangan, yaitu membatalkan wudhu. Entah kemaluan orang lain atau kemaluan diri sendiri, nah itu membatalkan wudhu. Kemudian yang terakhir yang membatalkan wudhu yaitu murtad, keluar dari agama Islam, itu otomatis wudhunya akan batal. Nah itu yang dapat saya jelaskan dalam minggu ini. Silahkan kalian praktekkan wudhu dengan air, lebih baiknya dengan air, karena kalau dengan air kita bisa mengerti bahwa apa yang sudah kita basuh itu sudah merata atau belum. Apabila yang perempuan boleh tidak menggunakan air asal jelas, jadi niatnya diucapkan dengan jelas, kemudian doa-doanya diucapkan dengan jelas, dan sampai ke doa setelah wudhu, nah itu diucapkan dengan jelas, karena itu termasuk dalam sunnah wudhu, yaitu membaca doa setelah wudhu, seperti halnya doa setelah tayamum kemarin. Mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan. Apabila ada kekurangan mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.